Presiden Soekarno datang ke Amerika Serikat bukan sebagai warga biasa, tapi sebagai kepala negara sahabat. Tapi sambutan yang ia terima justru pelecehan. Presiden Amerika Serikat tidak muncul. Tak ada jabat tangan. Tak ada penghormatan. Soekarno dihina. Tahun 1960, dunia masih hangat dengan Perang Dingin. Indonesia, meski non-blok, punya hubungan penting dengan Amerika Serikat. Presiden Dwight D. Eisenhower mengundang Soekarno ke Washington. Tujuannya jelas, mempererat hubungan. Indonesia sedang tumbuh, dan peran Soekarno di dunia ketiga makin diperhitungkan. Soekarno datang membawa harapan, tapi sejak tiba di Bandara Washington, ia langsung merasa ada yang janggal. Tidak ada sambutan kenegaraan. Tidak ada Presiden Amerika Serikat. Hanya protokol dan staf sambil lalu. Soekarno masih berpikir positif. Mungkin sambutannya nanti di Gedung Putih, pikirnya. Tapi berjam-jam berlalu. Eisenhower tak kunjung datang. Kalau saya harus menunggu lebih lama, saya pulang sekarang juga. Bung Karno akhirnya marah besar. Kepala protokol panik, buru-buru melapor ke atas. Eisenhower akhirnya muncul tanpa permintaan maaf, tanpa penjelasan. Suasana jadi dingin. Pertemuan berlangsung formal, kaku, dan tanpa hasil nyata. Tapi kenapa? Apa yang membuat Presiden Amerika Serikat mempermalukan Soekarno secara terang-terangan? Ternyata kehadiran D.N. Aidit, Ketua Partai Komunis Indonesia, dalam rombongan Soekarno, dianggap sebagai penghinaan oleh Eisenhower. Eisenhower sangat anti-komunis. Dan Aidit jadi tokoh komunis pertama di dunia yang menginjakkan kaki di Gedung Putih. Ini bukan sekadar protokol. Ini balas dendam politik. Soekarno dikerjai karena dianggap membawa ideologi yang bertentangan. Soekarno tetap tenang di depan umum. Tapi dalam autobiografinya, ia mencatat kejadian itu sebagai momen memalukan dari Amerika Serikat. Seharusnya Presiden menyambut saya sendiri. Ini bukan adat diplomatik, tulis Soekarno dalam penyambung lidah rakyat Indonesia. Meski tanpa insiden terbuka, hubungan kedua negara menjadi renggang. Soekarno mulai mempertimbangkan kembali posisi Indonesia terhadap Amerika Serikat. Tahun 1961, Eisenhower lengser. Digantikan oleh Presiden John F. Kennedy. Sikap Amerika Serikat terhadap Soekarno berubah total. Kennedy melihat Soekarno sebagai pemimpin dunia ketiga yang penting, bukan musuh. Hubungan keduanya begitu hangat, bahkan pribadi. Soekarno menyambut JFK dengan tangan terbuka. Ia bahkan merancang Wisma Indonesia khusus untuk Kennedy di Jakarta. Tapi sayangnya, kunjungan itu tak pernah terjadi. Pada 22 November 1963, Kennedy dibunuh di Dallas, Texas. Aku sangat menyesal bahwa ia tidak pernah bisa datang, kenang Soekarno dengan sedih. Kisah ini menunjukkan satu hal penting, diplomasi bukan sekadar protokol, tapi harga diri bangsa. Soekarno tak pernah menunduk, bahkan ketika dihina. Ia tetap berdiri tegar sebagai wakil bangsa yang merdeka. Kita belajar bahwa kekuatan pemimpin bukan hanya soal diplomasi, tapi soal prinsip. Soekarno tak dibayar dengan kata-kata manis, tapi dengan tindakan nyata. Apa jadinya kalau pemimpin kita sekarang diperlakukan seperti itu? Akankah mereka bersikap seperti Bung Karno?